menjadi saksi sebagai korban asuransi. Nama saya Husni Mubarak dari Tangerang. Saya korban asuransi AIA lewat Bank BJB, Bank Jawa Barat Banten. Saya gabung sama ditawarin ikut asuransi AIA itu tahun 2014 lewat Bank BJB. Waktu itu saya hanya hendak ingin setor ke Bank BJB, setor tabungan, tapi oleh teller itu ditawarin ikut investasi. Saya kayaknya itu si teller bank itu udah kerjasama dengan agen AIA gitu. Saya ditawarin untuk gabung ke AIA yang katanya lebih menguntungkan dari deposito, lebih menguntungkan dari tabungan biasa. Waktu itu saya udah diingetin sama temen gitu, jangan ikut kayak gituan, saya udah rugi puluhan juta. Saya nggak percaya waktu itu, karena saya pikir ini tuh perusahaan yang terpercaya, yang produk dari bank begitu kan. Nah kemudian saya nyari-nyari informasi lewat internet. Waktu itu grup-grup informasi di internet itu kan belum semasif kayak sekarang, ada di grup-grup Facebook, adanya itu cuma di kayak Kaskus, blogger gitu. Waktu itu ada seorang nasabah yang mengeluh sebagai mantan nasabah AIA lewat blogger itu. Nah dari keterangan tulisan blogger itulah saya menghubungi pihak agen lewat BlackBerry Messenger, bahkan bukti-bukti chat BBM-nya itu pun sekarang masih ada gitu. Saya hubungi, Assalamualaikum, apa betul kalau saya berhenti di tengah jalan, nanti kalau umpamanya nggak bisa setor, saya akan kehilangan duit yang udah saya setorkan? Enggak kok mas, nanti 5 tahun akan dapat keuntungan sekian sesuai dengan ilustrasi yang saya jelaskan gitu. Ternyata setelah 5 tahun setelah jatuh tempo, saya akan ambil, ternyata rugi banyak gitu. Buat orang kecil seperti saya itu kan banyak sekali. Saya lanjutkanlah itu asuransinya, bayar premi setiap bulan. Baru lanjut 4 bulan karena krisis pandemi. Saya nggak bisa setor karena nggak ada kerjaan. Saya ambil itu preminya, uang setorannya. Nah ternyata ruginya itu malah semakin gede gitu. Semakin gede, akhirnya saya ambil aja karena emang nggak butuh, karena emang butuh dana buat biaya hidup di perantauan gitu. Nah waktu itu si staf AIA itu nggak menjelaskan ke saya bahwa sebenarnya semua nasabah itu bisa mengajukan keluhan gitu, tapi dia itu nggak menyodorkan, nggak ngasih tahu kertas-kertas surat keluhan gitu. Mereka itu hanya nawarin saya untuk cuti premi atau tutup polis. Saya pilih tutup polis, soalnya kalau saya cuti premi nanti akan semakin tergerus, semakin hilang, saya nggak dapat apa-apa gitu. Nah waktu itu lewat blogger itu juga saya ketemu sama agensi manajer namanya Christopher Rojito. Ini kartu ID card-nya itu masih ada, masih saya simpan sekarang. Nah apa yang dia jelaskan itu sama persis dengan agen yang saya nawarin, bahwa saya harus minimal 5 tahun lah supaya dapat untung gitu. Nah sekarang Pak Kris ini di media sosialnya juga masih aktif, masih ada di Instagram, di Facebooknya itu masih ada, tapi kalau dihubungi itu juga nggak pernah dibales gitu. Pada waktu kami sebagai nasabah AIA komplain rame-rame datang ke gedung AIA di Sudirman, saya menanyakan Pak Kris ini ke semua CS AIA, semua bilang CS AIA kompak, jawabnya sudah nggak ada gitu. Ternyata Pak Christopher Rojito itu sekarang itu masih ada di lantai 14. Saya mencari informasinya itu di YouTube. Nah di YouTube itu ada agensi manajer juga yang lagi mempromosikan produk AIA. Nah, saya kirim komentar di situ, apa Ibu kenal yang namanya Pak Christopher Rojito? Kenal sekali Pak, dia satu kantor sama saya di lantai 14 gitu. Semudah-mudahan apa yang dijelaskan Pak Kris itu bisa berkenan gitu. Ternyata mereka itu udah melakukan kebohongan itu udah terencana gitu. Ini kartunya masih ada, ini masih saya simpen. Nah pada waktu itu agen saya itu masih aktif dihubungi. Assalamualaikum Mbak. Nah, agen saya kan namanya Mbak Murdiasih gitu. Saya hubungi, saya telepon, nomornya aktif, saya SMS nyambung gitu masuk, tapi nggak pernah dibalas, nggak pernah direspon. Akhirnya dia kabur, ganti nomor, tidak tanggung jawab gitu. Semua kayak gitu. Ya itu cukup sekian itu kesaksian saya sebagai nasabah asuransi yang
Maaf, seketika saya cuma pedagang kecil, pedagang asongan di pasar-pasar kaget minggu pagi, terus pasar malam gitu. Saya tuh sebenarnya nggak ngerti sama sekali bahwa produk itu produk, saya nggak paham asuransi itu seperti apa. Nah, asuransi itu kan hanya hanya apa namanya ya, hanya untuk orang yang paham tentang dunia asuransi gitu. Karena dalam sistem jual beli, dalam